Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, para peserta lomba pidato yang kami cintai, hadirin hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah sebagaimana membawa kita, sebagaimana memberi kita waktu sehingga kita dapat bertatap muka pada siang hari. Kedua kalinya salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi pembawa umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sebagaimana membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul, Generasi Islam Kejayaan Indonesia. Generasi Islam adalah generasi yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, bertawajjah menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sepertiga malamnya selalu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya. Yang pertama adalah kuat akidahnya, bagus ibadahnya, dan baik akhlaknya, dan menjunjung tinggi predikat ketakwaan. Yang pertama adalah kuat ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dengan keluarganya, dan itu banyak sekali hal-hal yang didapati di dalam dakwah Rasulullah. Rasulullah dilempar batu, Rasulullah dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang kedua adalah kuat ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melakukan ibadah mahdoh, sholat 5 waktu tepat waktu, membaca Al-Quran dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Rasulullah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah masih melakukan ibadah sepertiga malam untuk tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang ketiga adalah baik akhlaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Amin. Rasulullah dapat dipercaya. Rasulullah begitu demikian amanahnya. Itu adalah Rasulullah sebagai generasi Qurani. Kejayaan Indonesia tidak ada cukup kejayaan saja, tapi harus dibentengi dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah 165, Ramadan adalah nuzulul Quran. Ramadan adalah yang sangat dinanti-nantikan oleh umatnya, yang mana di Ramadan itu setiap pahala terdapat berlipat-lipat ganda, yang sunnah menjadi wajib. Maka demikian, sebagai generasi Qurani, kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami cintai. Manusia itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah hati. Hati adalah suatu bentuk perhiasan. Hati adalah suatu bentuk makanan. Hati selalu berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu
sebagai generasi Quran, kita harus memiliki hati yang baik, hati yang mulia. Hati itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah hati yang membatu. Hati yang membatu ini sangat sulit sekali untuk diperbaiki. Mudah-mudahan sebagai generasi Quran kita tidak memiliki hati yang membatu. Yang kedua adalah hati yang mencair. Hati yang mencair ini adalah hati yang masih ke kanan dan ke kiri. Mereka masih bingung dengan keadaan hati mereka. Mudah-mudahan kita sebagai generasi Quran, generasi kejayaan Islam harus tidak memiliki hati yang membeku ini. Yang ketiga adalah hati yang mencair. Hati yang mencair adalah hati yang selalu bersujud kepada Allah. Hati yang selalu dibentengi dengan Al-Quran. Sebagai generasi Qurani, kita harus memiliki hati yang mencair ini. Maka ketika kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki 3 item ini. Yang pertama adalah hati. Yang pertama adalah hati. Yang kedua adalah jiwa, akal. Yang ketiga adalah fisik. Yang kedua adalah akal. Sebagai manusia, sebagai generasi Qurani, kita harus memiliki akal yang terbimbing kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah fisik. Segala aktivitas fisik kita harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lisan kita selalu berbicara tentang kebaikan, yang mana tangan kita selalu berbuat kebaikan untuk menolong orang, yang mana kaki kita melangkah kepada jalan suatu bentuk kebenaran. Sebagai generasi Quran, kita harus memiliki 3 item ini. Sebagai orang tua, kita harus mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi Quran. Yang pertama, cara untuk mendidik anak adalah kita harus mengajarkan anak-anak dari bayi, remaja, dewasa dan tua, mengajarkan dengan pendidikan Islami. Yang kedua adalah membentuk generasi yang soleh. Generasi yang soleh ini ada 2. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur kita harus mendidik anak kita sebagai generasi selanjutnya, harus kita didik menjadi pemimpin yang jujur agar generasi Indonesia ini menjadi generasi yang baik. Yang kedua adalah generasi yang mencintai, yang cinta damai, yang kasih sayang. Kita harus mendidik anak kita dengan pendidikan yang Islami. Pendidikan yang Islami. Mungkin demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.